Which compute. Baik, saudara sekalian, pada pagi hari ini kita akan bersama-sama ngobrol, begitu ya, ngobrol untuk acara Ngopi di Kota, ngobrol PPI di kota-kota perifer, area Jawa Tengah. Dan pagi hari ini, sesuai dengan usulan beberapa sejawat, rekan-rekan PI, PPRA di beberapa tempat di Indonesia, saya akan membacakan atau membicarakan terkait dengan yang akan saya judul namanya kuldesak PPRA. Jadi kuldesak itu kalau dalam sebuah desain itu area yang dia sudah buntu, gitu ya, area buntu. Jadi tidak bisa balik-balik lagi. Nah, tentu saja maksudnya artinya eh, ini mewakili ungkapan dari beberapa sejawat yang mengatakan bahwa, aduh dok, PPRA buntu, PPRA nggak jalan. Ya, dan seperti halnya tadi yang disampaikan oleh beberapa sejawat, yang kemudian saya coba bahasakan dalam bahasa di eh, slide ini, kalau sudah lihat di situ ada tumpukan leaflet yang saya coba samarkan. Itu adalah beberapa beberapa leaflet atau promosi terkait dengan kegiatan PPRA. Nah, berbagai pelatihan PPRA saya yakin sudah banyak yang mengikuti, ya, mengikuti, bahkan ada beberapa sejawat, beberapa rekan baik itu dari farmasi, keperawatan atau dokter yang saya beberapa kali ketemu gitu ya, beberapa kali bertemu di forum PPRA. Sehingga saya buatlah pantun bahwa beraneka pelatihan PPRA ini bagai sayur ketupat bertabur jagung, ya. Saat ikut dia semangat, pulangnya bingung gitu ya. Jadi mau ngapain, mau ngapain, sudah ada PPRA ini terus seperti apa? Apalagi kalau yang kemudian kemudian memberikan materi adalah pemateri-pemateri yang dia berasal dari rumah sakit yang tidak sesuai dengan rumah sakit sejawat sekalian. Misalnya, oh dia rumah sakit tipe A, rumah sakit di bawah kementerian, rumah sakit yang fasilitasnya sudah komplit, ada fasilitas kultur, mikrobiologi, sudah punya dokter SPMK, atau mungkin sudah punya farmasi klinik, dan lain-lain. Nah, itu kemudian saat pulang, kebingungan untuk menerapkannya. Nah, disinilah kita akan coba coba ngobrol gitu ya. Ya, karena basic saya juga di arsitektur, saya akan berbicara juga terkait dengan agar langit tidak runtuh gitu ya. Jadi PPRA itu seperti langit-langit atap yang dia disokong oleh pilar-pilar ya. Pilar atau kita sebut juga sebagai kolom. Jadi ini pilar atau kolom atau tiang-tiang gitu ya. Tapi juga tidak hanya itu saja yang penting, kita juga membutuhkan ini, membutuhkan namanya pondasi. Ya, pondasinya ini juga harus kita urusi, kita harus perhatikan. Jadi pondasi dan tiang atau pilarnya. Ya, ini kalau sejawat ingin tahu, ini adalah kamar mayat, ya, kamar jenazah. Ya, yang saya tunjuk ini yang lampunya redup gitu di sebuah rumah sakit di Jerman. Ini ada Villa Savoye di Perancis gitu ya. Nah, apapun bentuk pilarnya atau apapun bentuk strukturnya, apapun bentuk kubahnya, itu struktur paling penting ya, strukturnya paling penting. Mulai dari bangunan seperti piramid miliknya suku Aztec sampai yang bentuknya kurva-kurva begitu, itu biasanya kalau di arsitek kita langsung kenal kalau ada bentuk-bentuk seperti itu.
Arsiteknya namanya Zaha Hadid, ya, seorang perempuan dari Irak. Nah, dia khasnya seperti itu. Nah, ini perjalanan membentuk bangunan-bangunan mulai dari bangunan seperti piramid, bangunan era Romawi, era Ottoman, ya, era dari gospel, dari gereja, sampai era-era modern. Nah, apapun itu, pilarnya harus kuat. Ya. Tapi juga jangan sampai kemudian pilarnya ada, tapi nggak ada yang dijunjung. Ya. Ibaratnya ini aku ada, kamu ada, dia ada, tapi buat apa? Gitu. Ini seperti ini adalah reruntuhan dari Koloseumnya Romawi. Ya. Ya, ini kali ini reruntuhan. Dia bisa hanya pilar-pilarnya saja, pilar-pilar yang dia nggak ada kemaknaannya sekarang, nggak ada kemaknaannya dia menjunjung siapa, untuk siapa, buat apa. Nah, oke, kita pasti sudah sangat familiar dengan gambar ini, di mana tadi sudah saya ilustrasikan bahwa gambar ini seperti halnya bangunan tadi. Pondasinya, nah kita coba kupas pondasinya. Yang menjadi pondasi dari bangunannya ada komitmen. Nah, kenapa PPRA saya tidak berjalan ya, Dok? Coba deh di awal ini kita meng, mengintrospeksi, mengintrospeksi komitmennya. Pernahkah di Fasiankes saling mengetahui komitmen bekerja per individu, bukan komitmen PPRA, tapi juga bukan visi misi Fasiankes. Ini saya tidak Fasiankes, tidak hanya rumah sakit, tapi segala bentuk Fasiankes. Ada nggak motivasi apa yang ada di situ? Apakah hanya sekedar untuk memperjuangkan salary? Apakah hanya untuk mencari nafkah atau apa gitu? Atau betul-betul memang ada komitmen terkait dengan keilmuan dan juga terkait dengan kemanusiaan. Nah, pertanyaannya pastinya adalah komitmen itu ada atau tidak gitu. Atau jangan-jangan kita ya sudah ini ada Fasiankes silahkan kerja di sini tanpa kita nggak punya komitmen, ya namanya pelayanan ya pelayanan aja tanpa ada goalnya atau tujuannya. Jika ada, maka dicari siapa yang mencetuskan ide terkait dengan PPRA ini. Siapa yang meletakkan ide-idenya. Karena pencetus itu belum tentu dia yang meletakkan ide. Pencetus itu bisa saja adalah dia staff gitu ya, staff, dia bukan duduk di manajerial, tapi kemudian dia mencetuskan bahwa sepertinya akan sangat baik untuk fasilitas kita, rumah sakit ataupun puskesmas ataupun klinik yang kemudian dia akan dirumuskan oleh peletak ide tersebut. Ya, dirumuskan yang kemudian dia akhirnya eh, meletakkan ide tersebut dan kemudian yang membangun siapa? Ide itu dibangun oleh siapa kemudian? Kemudian dari peletak ide itu bisa saja dia orang manajemen dan yang membangun adalah staf lainnya yang diserahkan oleh manajemen menyerahkan eh, apa roda atau organisasi dari komite PRA. Nah, yang terakhir ada penjaga idenya siapa? Yang menjaga ide siapa? Penjaga ide bisa jadi adalah orang di luar komite PPRA. Ya. Ada orang-orang di IGD, para di PCP. Nah, itu yang harus ditekankan di tahapan fondasi. Jadi komitmen harus ada dulu. Harus ada obrolannya dulu. Kalau tidak ada ya repot. Nantinya ya tadi akan begini-begini saja gitu. Oke. Nah, kemudian kalau kita lihat di PPRA ini, saya bicara komitmen dulu sebagai pondasi, tapi sebenarnya saya bawa sejauh sekalian ke atapnya. Nah, PPRA itu seperti atapnya. Nah, pertanyaannya, ini ada macam-macam atap. Ya, ini resikonya ya, kalau orangnya passionnya ke arsitektur, akhirnya saya larikan ke sini. Nah, jenis atap apa yang akan dibangun? Ini kalau semua melihat atap-atap di situ cukup bermacam-macam atapnya.
Nah, yang mana yang akan Sejawat bangun? Atap yang mana? Atap ini sesuaikan dengan kekuatan pilar. Artinya kekuatan pilar nanti kita akan kupas juga pilarnya, DPJP-nya model seperti apa, pengetahuannya sejauh apa, ya, kemudian effortnya sejauh apa, kemudian farmasinya, PPI-nya, KFT-nya, kemudian juga laboratoriumnya, ya, SPPK atau SPMK-nya itu kekuatannya seperti apa? Apakah dia punya effort yang lebih? Nah, nanti kita bahas lah satu persatu. Kemudian pilih atap dengan bahan yang tepat. Nah, ini saya tulis ada PRA yang empirik, gitu. Artinya begini, kalau PPRA-nya itu adalah PPRA yang akan kita bangun, ya sudah, yang mengendalikan hal-hal atau terapi-terapi empirik, maka ya itu yang akan kita pilih. Bahannya adalah bahan dari empirik. Artinya dari empirik itu bukan bukan dia tanpa dasar, bisa saja dia menggunakan eh, pustaka-pustaka, literatur-literatur, ya kan ada tuh. Misalnya paling simpel lah. Oh, ini ada pasien sesuai dengan kriteria Zulkarnain, akhirnya dia masuk ke tipes abdominalis, ya sudah empiriknya lorampenikol, tiampenikol, ciprofloxacin misalnya. Nah, itu atapnya harus disesuaikan. Kemudian pilih atap yang sesuai dengan kondisi cuaca. Lah, cuacanya apa? Cuaca BPJS atau kalau di beberapa FKTP itu ada sistem kami antibiotiknya ada dropping dari Dinas Kesehatan. Maka dari itu suatu suatu hal yang cukup harus disyukuri kalau acara-acara seperti ini PPRA yang ikut adalah dari Dinas Kesehatan. Syukur kalau dari Kadinkesnya langsung gitu ya. Kenapa? Karena dia akan menentukan dropping obat antibiotik untuk FKTP atau mungkin kalau dia klinik, yes, maka dia akan tetap mempertimbangkan eh, terkait dengan program-program di resistensi antimikroba. Apakah juga kemudian eh, swasta? Ya, apakah swasta? Atapnya swasta. Nah, kalau swasta ya rata-rata lebih apa ya, lebih fleksibel gitu ya, sesuai dengan pemilik. Kemudian pertimbangan dalam kemudahan pemasangan atap. Ya, ini kalau bicara atap. Nah, bagaimana kalau PPRA, atapnya PPRA? Maka awali dengan yang mudah implementasi, jangan yang sulit-sulit dulu. Kita mau audit kualitatif seluruh bangsal gitu ya. Oh ya, saya tidak akan membicarakan apa itu ekstraksi data, kemudian audit kuantitatif, kualitatif, enggak. Gisen saya tidak akan membicarakan itu. Ya, kan ini kita mencoba mengeksplor apa yang menjadi penyebab dari kebuntuannya PPRA. Padahal sudah ikut pelatihan berulang kali gitu ya. Sudah keluar uang berkali-kali gitu. Tapi kok ya sama saja itu, malah pulang malah bingung. Jadi implementasinya adalah implementasi yang sesuai dengan tempat Bapak Ibu sekalian, tempat sejawat sekalian. Kalau dia implementasinya masih bisa implementasi untuk kuantitatif saja, ya silakan. Yang jelas nanti semuanya harus ada penjelasan. Sesuaikan dengan anggaran yang sudah disiapkan. Jangan muluk ya, jangan muluk-muluk untuk mengadakan kultur. Ya. Kalau anggarannya adalah belum bisa untuk kultur, ya sudah, jangan kemudian dipaksakan rumah sakit saya harus punya fasilitas kultur itu. Seperti di saat ini saya ada yang di Kudus, kebetulan, mohon maaf saya ambil minum. Di Kudus itu dulu hanya ada satu rumah sakit. Saat ini saya ada di rumah sakit tersebut, Rumah Sakit Madirayu. Itu yang punya fasilitas kultur. Tapi kemudian ada rumah sakit lainnya yang dia akhirnya membuka kultur. Ya. Yang saya coba cermati adalah secara eh, penghitungan ekonomi kadang-kadang tidak tidak masuk gitu ya. Artinya begini, rumah sakit itu sebetulnya bisa saja dia merujuk ke fasilitas kultur terdekat karena memang jaraknya ada satu rumah sakit dengan rumah sakit lainnya juga tidak terlalu jauh. Ya tidak sampai 400 kilo itu tidak sampai ya. Paling 15 menit perjalanan sudah sampai. Nah, itu sesuaikan dengan anggaran yang sudah disiapkan. Oke, kita sekarang
sudah masuk tadi ke pondasinya, masuk ke atapnya, kita masuk ke pilar. Pilar DPJP. Saya tadi sekilas melihat di sini ada SP bedah, SP penyakit dalam, ya SP anak juga. Nah, DP ini adalah yang harapan kita. Artinya pilar DPJP itu betul-betul ada. Ada nggak yang ikut pelatihan? Ya ada, betul-betul ada, betul dia memahami, serius waktu pelatihan, pulang pun membawa ilmu yang kemudian bisa diterapkan. Nah, kadang-kala alasannya adalah mahal, gitu. Nah, ya memang kita harus merubah ya untuk bangsa kita ini pengennya kalau bisa sih gratis gitu. Sampai kadang-kadang itu saya agak agak apa ya agak miris gitu kalau orang kemudian itu sih ini pinter ya. Jadi ada seorang ahli ilmu yang kemudian kita datangi kemudian kita hanya mengucapkan terima kasih gitu ya. Eh, Walaupun beliau tidak ada masalah, tapi bagaimana kita memiliki sopan santun, etika, menghargai keilmuan dia gitu. Ya, walaupun tidak semuanya berupa komersil atau material gitu, tapi ini penghargaan. Nah, kalau ternyata memang mahal, ya inilah kita adakan acara ngopi di kota ini, salah satunya itu. Ya, kemudian alasan kedua adalah malas. Nah, harus ditanya dulu, kenapa malas? Oh, saya malas nih, soalnya kalau saya ke pelatihan PPRA, saya harus ninggal poli gitu. Nah, ini harus kita siasati gitu. Atau malesnya karena hal lain gitu. Karena, aduh saya kayaknya eh, tidak tidak mungkin untuk mempelajari antibiotik lagi. Nah, ya, ini kita jelaskan. PPRA itu sebenarnya tidak masalah hafal ngelotok semua antibiotik, enggak gitu. Tapi tahu prinsip-prinsipnya. Nah, oleh karena itu, DPJP diharapkan dalam PPRA ini satu menerapkan prinsip penggunaan antibiotik secara bijak dan ada kewaspadaan standar mulai dari cuci tangan, pakai APD-nya ya supaya membantu tidak transmisi. Makanya PPI dan PPRA itu sebetulnya satu kesatuan, gitu ya, satu kesatuan tapi dua kamar dan saling berkoordinasi. Nah, kemudian DPJP melakukan koordinasi program PPRA ini di SMF. Jadi kalau dia sudah mendapatkan ilmunya, maka dia bisa membagikan ini di SMF yang dia kebetulan juga ada di situ. Kemudian melakukan koordinasi dalam penyusunan panduan penggunaan antibiotik. Nah, ini juga juga unik kadang-kadang. Saat menurut menyusun TPAB, kalau kemudian si DPJP ini nggak aktif, maka PPAB itu tidak segera selesai-selesai. Tapi kalau kemudian kalau seperti itu, maka seringkali PPRA yang menyusunkan. Yang menjadi masalah, setelah PPRA menyusunkan, kadang-kadang tidak sesuai dengan protap atau apa standar terapi dari SMF. Dan kadang-kadang beberapa SMF itu, beberapa personel di SMF itu berasal dari berbagai universitas misalnya, alma maternya berbeda-beda. Kadang-kadang uh, butuh dialog yang lebih untuk saling menyatukan pendapat. Kemudian melakukan evaluasi penggunaan antibiotik bersama tim. Nah, harapannya memang satu SMF itu kompak, bisa nyusun barengan, gitu ya. Dan selalu ada evaluasi eh, minimal setahun, apakah terapi tersebut masih digunakan atau sudah ada ilmu yang baru. Nah, pilar kedua adalah farmasi. Nah, farmasi ini seringkali kalau saya ketemu farmasi itu saya ngadakan kuis. Karena farmasi itu dia tidak seperti warung makan Padang. Ini kebetulan masakan Padang nih. Yang dia tidak paham cara kerjanya untuk farmasi, tidak paham kompetensi dan wewenangnya. Jadi sehingga farmasi hanya menjadi area di mana kita hanya membungkuskan obat atau memberikan obat sesuai dengan resep dokter.
Nah, itu yang harus dipahami. Sehingga potensi dari farmasi itu nggak keluar semua. Tidak beberapa kali kadang-kadang kita disuruh dengan farmasi, ayo dong keluarkan potensi Anda itu. Sehingga beberapa teman farmasi saya sangat suka yang dia kemudian bisa memberikan pendapat bahkan membantah. Sebagai contoh, eh, dok ini eh, pasiennya terindikasi infeksi jamur. Ini jangan diberikan satu dosis begini saja, tapi harus menggunakan loading dose misalnya. Saya loading dose 200 mg fluconazole, kemudian nanti dilanjutkan dosis maintenance 100 mg IV eh, selama 5 hari, misalnya seperti itu. Nah, itu berarti farmasi ini sudah tahu cara kerjanya, sudah tahu kompetensi dan wewenangnya. Nah, farmasi ini mengelola serta menjamin mutu dan ketersediaan antibiotik yang tercantum dari formularium, kemudian memberikan rekomendasi dan konsultasi, serta terlibat dalam tata laksana pasien infeksi. Artinya dia visite, ya visite ke bangsal bersama tim. Dan masalah antibiotik memang harus tersedia, jangan sampai kemudian kita bicara A, misalnya kita bicara, wah ini pasiennya harus mendapatkan vancomycin ini, saya vancomycin nih harus butuh 1 gram per 12 jam IV selama 2 hari misalnya atau 5 hari. Tapi ternyata vancomycinnya tidak tersedia. Atau tersedia tapi hanya sampai eh, ya sampai 3 hari saja atau 2 hari saja. Nah ini justru harus diperbaiki. Kemudian memberikan informasi dan edukasi tentang penggunaan antibiotik yang tepat dan benar. Ini termasuk kepada nakes lain, kepada dokter, kepada dari keperawatan, kepada keluarga pasien, kepada pasien juga. Ya. Kemudian melakukan evaluasi penggunaan antibiotik bersama tim. Sekali lagi, PPRA itu kerja tim. Ya. Tidak bisa, oh saya itu tidak bisa, tapi harus kerja tim. Pilar berikutnya adalah pilar keperawatan. Nah, problem klasiknya, bahkan di Amerika, ini saya akan bicarakan, ini ada orang tarik-menarik stetoskop itu. Ternyata menarik juga. Di Amerika, itu memiliki 13.000 dokter, dan sangat sedikit dibandingkan kebutuhannya. Sedangkan di sisi lain, negara ini, Amerika ini memiliki nurse practitioners, jadi perawat yang dia berpraktek di lapangan, Siankes. Nah, perawat ini sebetulnya bisa tanda kutip mensubstitusi ya, bukan sampai mengeliminasi. Substitusi kalau terkait dengan adanya gap kebutuhan antara dokter, kebutuhan dokter tadi. Tapi sering menjadi masalah adalah kemudian dokter menganggap bahwa itu bukan kompetensi perawat dan sebagainya. Nah, sebetulnya di tahap ini sampai ada tahap yang loh, perawat kan bukan dokter, ngapain urusan TPRA. Nah, nanti apa tugasnya nanti saya sebutkan di belakang. Tapi sampai tahap ini harus ada dialog terkait dengan kompetensinya apa, sehingga akan jelas tidak akan keributan. Ya. Jadi keperawatan ini menerapkan kualitas dan standar dalam upaya mencegah penyebaran mikroba resisten. Ini adalah tugas yang juga dititipkan oleh PPI. Kemudian terlibat dalam cara pemberian antibiotik yang benar. Jadi caranya seperti apa, itu semuanya dikemukakan. Termasuk kepada eh, nakes yang misalnya dokter, mohon maaf, ini dokter kok menulisnya apa ya, misalnya si pro apa ceftazidime lah, ceftazidime. Padahal pasien ini belum ada hasil kultur misalnya. Kulturnya belum ada. Usul saya antibiotiknya dibatalkan dulu yang ceftazidime. Kenapa? Karena ceftazidime itu di dalam formularium nasional, dalam buku-buku farmakologi itu disebut sebagai pseudomonal cephalosporin. Artinya cephalosporin yang spesifik untuk pseudomonas. Jadi jangan digunakan dulu.
ibaratnya senjata ini senjata pamungkas untuk Pseudomonas. Kemudian terlibat dalam pengambilan spesimen mikrobiologi secara teknik aseptik. Nah, ini yang kadang menjadi catatan juga. Yang ngambil sampel ini siapa? Perawat atau analis. Kalau saya pribadi untuk mikrobiologi di tempat saya bekerja itu analis. Kenapa? Muatan keilmuannya terkait dengan spesimen mikrobiologi ini lebih banyak dibandingkan muatan keilmuannya milik keperawatan. Ya, berikutnya adalah pilar. Sebetulnya tertulisnya ada mikrobiologi klinik, tapi sering diartikan SPMK. Nah, kemudian saya rubah lagi. Bukan SPMK saja, tapi SPMK, SPPK. Mengapa? Karena jumlah SPMK juga belum mencukupi di area area lain. Saya alhamdulillah sudah pernah diperjalankan ke banyak pulau di Indonesia. Ya, saya tidak menemukan SPMK, tapi kalau SPPK saya temukan. Nah, disinilah kemudian ini ada gambar, ini saya ambil dari Ten Commandments ya. Jadi saat terbelahnya Laut Merah, ya, saat bangsa Israel dikejar oleh tentara Ramses II, Firaun, kemudian sampai ke Laut Merah, dia belah. Nah, belahan itu, jalan itu ada seperti irisan kompetensi. SPPK bisa melakukan, SPMK pun bisa. Dan namanya irisan ini sebetulnya bukan hal yang dipeributkan terus, gitu. Yang kemudian dikeluhkan terus, wah saya nggak bisa masuk rumah sakit ini karena di rumah sakit itu sudah ada SPPK-nya. Atau wah saya sudah nggak bisa ngutul lagi karena sudah dipegang SPMK. Itulah pentingnya dialog gitu. Sudah memahami belum makna gelarnya? Kalau ternyata SPMK PK, di situ ada kata-kata klinik, mikrobiologi klinik, patologi klinik. Sudah memahami belum terkait dengan gelar itu? Sudah bisa nggak menjalankan tugasnya? Kalau ternyata dia klinik tapi dia tidak bergerak ke klinik, tidak ke pasien, kemudian dia sama-sama di ruangan, ya, maka ya sama saja. Artinya saya pernah di manajemen, saya pernah sampaikan pada direktur, kebetulan saya di pelayanan, kalau dia tipe tugasnya sama, hanya beda terkait gelarnya saja, maka ya sudah kita menggunakan satu orang, tapi dia bisa menjalankan dari tugas-tugas tersebut. Nah, kalau perlu memang dibagi tugasnya. Nah, dan ini saya terapkan, ya saya terapkan kita kerja bareng. Ini saya di Kudus, ini di Jepara, kita kerja bareng dan patologi klinik untuk ke pasien. Ya, jadi SPMK SPK ini melakukan pelayanan pemeriksaan mikrobiologi, memberikan rekomendasi dan konsultasi serta terlibat dalam tata laksana pasien infeksi melalui visite. Di situ dengan jelas dikatakan visite ke bangsal pasien bersama tim, kemudian memberikan informasi pola mikroba dan poliresistensi secara berkala setiap tahun. Ini nanti buat peta kuman atau antibiogram. Sejawat, sebelum beralih ke slide berikutnya, khusus dialog ini, saya memang sangat menekankan supaya ini didiskusikan. Saya sedang tidak berdiri jadi kalau ada tulisan SPMK, SPPK, kemudian ada strip, mungkin saya adalah strip ini ya, saya strip ini. Walaupun titel saya SPMK, tapi bagaimana kita kerja bareng untuk pasien, ya, untuk kesehatan pasien, dan tidak boleh ada ego di sini, ya, karena irisan itu selalu ada. Mungkin yang tidak bisa diiris adalah profesi arsitek dengan profesi dokter, itu nggak bisa, ya. Arsitek ya arsitek murni, yang bisa ada di mix, bukan irisan tapi mix. Ya, kalau saya mix pun juga bukan hal yang mudah, memixkan itu bukan hal yang mudah, ya. Jadi uh, mengapa saya di arsitektur, karena saya bisa memformulasikan mix itu. Ya, jadi di sini ini adalah apa tulisan ini adalah dari apa yang saya amati selama ini dan manfaatnya ada, kemanfaatannya luar biasa.
Ya, kalau Anda pembawa gelar ini dua ini Anda bekerjanya ya sama, polanya sama atau ya saya hanya hanya di belakang meja ya sudah sama saja gitu kan. Jadi tidak perlu ada yang diributkan. Ya. Ya, kemudian KFT. Nah, KFT ini sudah ada belum? KFT, Komite Farmasi Terapeutika. Soalnya kadang-kadang belum ada. Sudah berfungsi? Sudah tahu tugasnya? Nah, ini pertanyaan-pertanyaan itu. KFT berperanan dalam menyusun kebijakan dan panduan penggunaan antibiotik di rumah sakit. Lain dengan PPAB. Kalau KFT lebih kompleks, semuanya semuanya ditangani. Ya, tidak hanya antibiotik saja. Kemudian memantau kepatuhan penggunaan antibiotik terhadap kebijakan dan panduan di rumah sakit. Ini eh, tugasnya nanti juga saya tidak mengatakan overlap ya, tapi ada tugas yang sama-sama dikerjakan. Kalau overlap itu seakan-akan seperti tadi SPPK, SPMK yang kemudian diributkan saja gitu ya, tanpa action gitu ya, tanpa action nyata ke pasien gitu ya. Nah, ini mungkin kerja bareng ya dengan PGA nantinya, tim penata gunaan antimikrobal. Yang ketiga adalah melakukan evaluasi penggunaan antibiotik bersama tim. Sekali lagi, kerja ini adalah kerja tim. Jadi kalau pertanyaannya kok tempat saya belum berjalan, nah tempat Anda sudah merasa satu tim belum? Nah, untuk merasa ini sudah ada komitmen belum? Nah, itu yang nanti harus dievaluasi. Nah, kemudian yang berikutnya adalah PPI. Sudah ada belum PPI? Sudah berfungsi belum? Sudah tahu tugasnya belum? Yang kadang eh, saya kadang-kadang juga juga ini ya mendapatkan info-info itu dari PPI sebuah rumah sakit A itu, IPCN-nya bolak-balik nanya, dokter mohon mohon ini kerjaan saya dievaluasi, mohon ini apa namanya ada denah rumah sakit ini PPI dapat tugas, tolong dokter dievaluasi. Sebenarnya tidak ada masalah dengan kata tolong itu, tapi saat Anda mintai pertolongan untuk evaluasi, maka saya harus meluangkan waktu yang tidak tidak sedikit di sela-sela tugas-tugas wajib saya sebagai di rumah sakit saya, ya di rumah sakit tempat saya bekerja, tugas-tugas dari instansi instansi yang sudah apa sudah resmi bekerja sama. Nah, itulah yang kemudian saya mengambil kesimpulan bahwa PPI-nya ada tapi tidak fungsi dan tugasnya juga belum bisa dia selesaikan karena apa yang seharusnya ada itu internal rumah sakit. Jadi mohon maaf nanti kalau habis ini kemudian ada sejawat yang dokter minta tolong koreksikan denah gitu ya, denah rumah sakit kami gitu. Ya, tunggu dulu, tunggu dulu gitu ya. Saya harus membutuhkan waktu gitu ya. Yang saya tidak tahu kapan bisa saya kerjakan. Ya, jadi PPI ini menerapkan kewaspadaan standar, surveillance kasus infeksi karena mikroba multiresisten. Kalau ada multiresisten, MDRO, ya. MDRO itu lingkaran besar, di dalamnya ada macam-macam, ada MRSA, VRE, ISBL, dan lain-lain. Nah, kalau ada itu, maka ada surveillance-nya. Kemudian ada keputusannya. Ini mau di kohort atau mau isolasi. Nah, beda ya. Kalau kohort itu menyamakan, menyatukan yang sama. Kalau isolasi ya pasien yang terisolasi. Kemudian menyusun pedoman penanganan KLB. Kalau ada KLB, oh kita sudah temukan nih dari sekian pasien kok eh, kulturnya sama, MRSA semua. Nah, ini sudah KLB. Nah, TPI mulai bergerak. Oke, jadi strategi PPRA maju jalan yang pertama kalau ada pertempuran persiapan, prepare for war. Persiapannya apa? Identifikasi dulu, kesiapan infrastrukturnya. Ini sanggup nggak? Sebetulnya tidak hanya di PPRA aja, semua semua hal termasuk kami di PPI juga seperti itu. Kita sanggup nggak untuk menjalankan program ini? Misalnya, sanggup nggak kita untuk terkait dengan pengawasan pembangunan gedung baru? Oke, sanggup. Nah, saya maju.
saya punya ilmunya terkait dengan bangunan, oke deh, saya sanggup. Nah, kalau nggak sanggup, ya katakan nggak sanggup, maka kita harus meng-hire, ya, menyewa tenaga ahli yang kemudian kita buat MOU gitu. Kemudian yang kedua ada identifikasi keberadaan dan atau penyusunan kebijakan dan pedoman panduan. Ya, disusun dulu kebijakan-kebijakan apa yang akan kita terapkan di situ, regulasinya apa saja, itu disusun. Ya. Dan jangan kopas, karena kalau kopas, kopas persis ya, artinya kopas persis, itu pasti nanti akan mempersulit diri kita sendiri. Karena apa? Suasananya berbeda. Nah, setelah prepare, kemudian pelaksanaan. Pelaksanaannya ada peningkatan pemahaman. Jadi harus ada edukasi dulu. PPRA itu apa sih? Antibiotik itu apa sih? Apa benar kalau antibiotik itu di IGD pasti harus self reaction? Apakah semua pasien yang demam itu mendapatkan antibiotik? Nah, itu harus dipahamkan dulu. Kalau sudah, kemudian tetapkan pilot project. Jadi ada beberapa fasiankes yang kemudian, oke, rumah sakit terutama ya, semua bangsal kita audit kuantitatif kualitatif. Jangan dulu, pilot project aja dulu. Ya, akan terlalu berat. Nah, kalau sudah diterapkan, kemudian dilaksanakan pilot project PRA, kemudian dimonitoring evaluasi secara berkala, laporan ke manajemen yang otomatis nanti juga laporan ke Kementerian Kesehatan, dan menyusun eh, apa RKA-nya, anggaran ya, so, rancangan kerja anggarannya. Baik, jadi untuk PPRA itu lakukan atau tidak lakukan. Tidak ada coba-coba. Do or do not, there is no try. Baik, itu sejawat sekalian. Monggo kalau ada yang mau didiskusikan, saya persilahkan. Boleh resen, boleh ketik di chat. Sekarang sudah jam 10.11. Monggo, kalau tidak ada, bisa kita akhiri lebih awal. Nanti tinggal apa ditonton kembali di YouTube. Oke, tidak ada. Oh, ada nih from Mbak Ani. Mohon izin bertanya dari dokter tadi sepertinya ada pernyataan bahwa jika belum mampu untuk apa Mbak Ani? Ini terputus Mbak Ani. Pemeriksaan kultur cukup kuantitatif saja. Oh ya, oke. Pertanyaannya, oke. Mungkin klarifikasi ya. Betul Mbak. Jadi begini, eh bertahap. Kalau memang tahapannya baru pemeriksaan kuantitatif, audit kuantitatif, maka ya itu lakukan audit kuantitatif. Tapi audit kuantitatifnya itu mendalam. Mendalam audit kuantitatifnya, kita betul-betul tahu terkait dengan apa antibiotik apa yang digunakan paling banyak. Kemudian juga nanti ada analisisnya, analisis secara deskriptif mungkin ya, secara deskriptif. Kenapa kok misalnya ceftriaxone paling banyak digunakan? Nah, kalau nanti nanti akhirnya bisa meningkat, ya bisa aja nanti ke kultur dan lain-lain. Kemudian harus semua bangsal atau boleh sampling. Seperti tadi, pilot project-nya mau pakai yang mana gitu. Yang mana dulu, silakan eh, ditentukan. Tidak perlu semuanya langsung di kalau bahasa Jawanya itu dirantasi gitu ya. Semuanya langsung dipegang. Eh, kita punya keterbatasan kok ya. Jangan kemudian eh, saya juga bisa ini, bisa ini, bisa ini gitu. Nah, enggak, tapi eh, lakukan bertahap. Lakukan bertahap saja. Oke, kemudian oke dari Mbak Mona Lisa di izin bertanya, idealnya anggota komite itu terdiri dari profesi apa saja ya, Dok? Dan apakah pelatihan dan ada pelatihan apa yang wajib bagi anggota komite PRA?
Ya, silakan dilihat di PMK 27 ya, PMK 27 tahun 2011 terkait dengan Komite PPI. Itu ada, tentu saja ada ketua, ada dari IBCN, ketuanya sebenarnya ada syarat-syaratnya, nanti ada IBCLN juga, IBCD, itu silakan di situ sudah lengkap, termasuk dengan uraian tugas siapa saja. Ya. Kemudian kalau terkait dengan pelatihan PPRA cukup banyak. eh, ada namanya audit, pelatihan untuk audit, pelatihan untuk termasuk untuk pengambilan sampel, termasuk nanti ada teman-teman dari analis itu nanti kita ajari juga cara mengambil sampel yang benar karena sampel sampelnya tidak sesuai, maka yang keluar juga tidak sesuai. Sebagai contoh, ada pasien meningitis misalnya, meningitis. Dia dikonsulkan hanya meningitis gitu. Tapi kemudian dia minta pemeriksaan kultur LCS. Begitu kita datang, ternyata pasien ini belum pernah eh, dilakukan apa namanya pemeriksaan non appendis. Nah, padahal kita tahu meningitis itu ada ada meningitis bakteri, virus, tuberkulosa. Maka dari itu non appendis dulu, baru diambil untuk kultur. Kalau kita hanya punya bakteri, apa untuk kultur bakteri meningitis. Dan kadang-kadang langsung diambil, kemudian diperiksa tidak ada pertumbuhan. Nah, kalau tidak ada pertumbuhan, kemudian kita simpulkan bahwa eh, pasien tidak meningitis itu. Nah, kan repot itu. Padahal bisa itu ada meningitis virus ataupun tuberkulosa. Jadi pelatihannya eh, ada banyak ya, ada banyak. Iya, Pak Usman melakukan penertiban antibiotik profilaksis supaya satu jenis sesuai kebijakan bisa. Dan beberapa kali saya kalau melatih rumah sakit, ya melatih rumah sakit, jadi apa satu rumah sakit ya satu saya latih itu saya sampaikan bahwa jangan muluk-muluk dulu. Yang paling simpel ada profilaksis. Mengapa? Profilaksis itu dia tindakannya spesifik ke pembedahan. Kemudian di Fornas ya hanya cefazolid saja. Ibaratnya eh, untuk mengauditnya ya mengaudit ini cefazolin atau bukan cefazolin. Tidak masalah, tapi kemudian kita harus evaluasi. Misalnya di tahun pertama kita sudah berhasil profilaksis di bagian obstetrik ginekologi sudah bagus, semua adalah cefazolid. Tapi kemudian di tahun kedua dengan opsi lagi, misalnya kita bergerak bedah. Akhirnya setelah bedah, intinya yang pegang peso semuanya sudah cefazolid, ya tahun ketiga harus dirubah lagi. Entah itu nanti terapi empirik, entah itu nanti penggunaan untuk apa meropenem gitu misalnya kita evaluasi begitu. Oke, masih ada lagi. Ah, iya ini. Adakah atau trik bagi kami tim PGA untuk mengkonfirmasi ke DPJP bahwa saya tim PGA mau memulai program PGA? Baik, Mas Adit, nanti sampaikan ke ketua PPRA-nya ya, sama ketua tim PGA-nya, nanti kita diskusikan. Karena begini, untuk mengkonfirmasi ke DPJP bahwa saya tim PGA mau PGA ini, DPJP ini harus tadi di persiapan persiapan perangnya ini harus dipantau dulu nih, harus dipersiapkan DPJP-nya sudah ada ilmu PPRA-nya belum. Kalau belum ya jangan dipaksakan dulu, ya. Jangan dipaksakan dulu, harus kita rangkul dulu. Kalau beliau paham, sudah paham, nah baru nanti kita langsung bisa mulai. Begitu Mas Adit. Oke, ada lagi? Ada yang mau dialog langsung, silakan. Oh, ini saya sebetulnya hawa-hawa ada lagi.
Ternyata ada. Izin bertanya dokter, bagaimana yang benar terkait kriteria pasien untuk pengambilan kultur MRSA? Kriteria pasien, gini, MRSA itu bisa dia karena screening, bisa dia karena ditemukan, ya, diagnosis, ya, diagnostik. Screening itu seperti di tempat kami, screening pasien-pasien yang akan melakukan tindakan operasi, kita screening MRSA-nya. Nah, itu bisa. Atau saat diagnosis, ya, diagnosis itu artinya pasien sudah dirawat, kemudian diambil kultur, begitu dikultur ketemunya MRSA. Jadi kalau terkait dengan pertanyaan tadi, yang benar ya dua-duanya dari screening ataupun dari apa diagnostik, ya. MRSA itu methicillin resistant Staph aureus. Jadi kalau ada Staph aureus ini maka dia sudah tidak bisa menggunakan obat-obat golongan beta lactam yang biasa, ya. Ya obatnya antibiotika hanya vancomycin atau linezolid. Begitu, monggo. Kalau ada lagi, ini 10.20. Kalau sudah 10.30 bisa. Oke, saya hitung sampai 5. Bila tidak ada, mungkin kita bisa akhiri, nanti bisa dilihat di YouTube. Oke, 1, 2, 3, 4, 5. Oke, baik. Sejauh sekalian, terima kasih untuk kehadirannya. Nanti slide akan saya bagikan di eh, beberapa grup, ya, termasuk di grup lingkar ilmu apa sih grupnya? Jadi lupa. Lingkar ilmu anti war, ya, anti migrasi stewardship arsitektur medical infection control. Terima kasih, mudah-mudahan bisa bermanfaat dan bisa diterapkan di tempat panjenengan semua bekerja, ya. Saya mohon maaf kalau ada yang saya sampaikan ini apa eh, terlalu berani, ya, termasuk tadi masalah kompetensi. Memang harus begitu. Dan kadang-kadang kebenaran itu pahit gitu, ya. Tapi dia harus saya sampaikan. Terima kasih, salam sehat, selamat beraktivitas, selamat pelayanan. Terima kasih. Terima kasih dokter Oke, semuanya. Pak Ustaz. Oke.